Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Wahida AP dengan NIM F2020010086. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi, fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Yang pertama kita masuk ke hidung. Hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengecap. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Susunan anatomi hidung dan perannya. Yang pertama, hidung bagian luar. Dari luar kita bisa lihat bahwa hidung memiliki dua lubang yang secara anatomis disebut sebagai nares. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan dan disebut sebagai septum. Kedua rongga hidung. Rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan bagian depan. Ketiga, membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara. Keempat, lubang sinus merupakan bagian dari struktur rongga hidung. Lubang-lubang ini juga berfungsi untuk meringankan beban di tengkorak kepala, sehingga kepala tidak terasa berat. Lubang sinus juga terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, sinus etmoidal, terletak di area dekat batang hidung. Sinus maxilla, terletak di area dekat pipi. Sinus frontalis, terletak di area dahi. Sinus sphenoidal terletak paling dalam dibanding sinus-sinus lainnya. Berikut adalah gambar anatomi hidung. Di sini terdapat tulang hidung, rongga hidung, serabut saraf pembau, dan serabut saraf ke otak. Lanjut kita pindah ke lidah. Lidah adalah organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda dan disebut mukosa. Di permukaan lidah terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut halus bernama papila. Lanjut, bagian-bagian lidah. Yang pertama, dasar lidah. Terletak di mulut bagian belakang, dekat dengan tenggorokan. Kedua, badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Ketiga, ujung lidah. Bagian lidah fungsi depan dekat dengan bagian belakang gigi seri. Keempat, dorsum lidah. Terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Terakhir, bawah lidah. Bagian yang terlihat saat mengangkat lidah berfungsi sebagai tempat pemberian obat. Lanjut, berikut adalah gambar anatomi lidah. Lanjut, fungsi lidah untuk tubuh. Sebagai pengecap rasa, untuk makan dan minum, membantu untuk proses pengisap, membantu untuk proses mengunyahan, bagian dari sistem pertahanan tubuh, dan membantu untuk berbicara. Lanjut, kita berpindah pada kulit. Kulit adalah kelenjar holokrin yang cukup besar dan melakukan respirasi seperti jaringan tubuh lainnya. Organ tubuh ini merupakan yang paling besar dalam melapisi seluruh tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Pada orang dewasa, kulit memiliki luas 1,6 sampai 1,9 mm dengan tebal 0,03 sampai 0,05 cm. Lanjut, berikut adalah gambar anatomi kulit. Lanjut, bagian-bagian lapisan kulit. Yang pertama, epidermis, merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Kedua, dermis, merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Ketiga, hipodermis, merupakan lapisan paling bawah dan paling dalam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.